Halo semuanya, selamat datang di channel Robotik dan Programming. Dalam tutorial ini, kita akan masuk ke bagian lainnya, yaitu tentang function. Secara sederhana, function atau fungsi adalah kode pemrograman yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Contohnya, seperti kita ingin membuat program penjumlahan yang dapat menerima input berbeda. Kita bisa memasukkannya ke dalam function supaya tidak perlu menuliskan kodenya berulang-ulang. Seperti yang sudah diberitahukan di atas, kelebihan function sendiri adalah mengurangi kompleksitas program. Contohnya, function untuk menghitung kecepatan motor. Kita bisa memasukkannya ke dalam sebuah function, lalu ketika kita ingin menggunakannya, kita hanya perlu memanggil dengan satu kata saja, misalkan hitung kecepatan motor atau sebagainya gitu. Nah, itu kan lebih mudah ya dibanding kita menuliskan codingan yang panjang. Nah, di dalam Python sendiri, function itu dibedakan menjadi dua, yaitu built-in function dan user-defined function. Built-in function sendiri adalah sebutan untuk function bawaan yang sudah disediakan oleh Python. Contohnya adalah function print yang digunakan untuk mencetak tulisan. Sedangkan user-defined function sendiri adalah function yang kita buat sendiri sebagai programmer. Dalam tutorial ini, kita akan membahas mengenai user-defined function. Nah, sintaks untuk membuat function sendiri adalah sebagai berikut. Dimana teman-teman dapat melihat kita def adalah keyword penanda bahwa code yang ditulis adalah sebuah function, lalu diikuti dengan nama function, lalu di dalam kurung adalah argumen, dimana ini digunakan untuk mentransfer nilai tertentu. Jadi sifat argumen di sini juga tentatif, jadi bisa ada dan juga bisa tidak. Lalu di dalamnya adalah isi dari function tersebut atau proses yang harus dilakukan oleh function tersebut. Dan yang terakhir adalah return yang akan mengembalikan nilai tertentu, yang juga sifatnya adalah tentatif. Nah, contohnya kita akan membuat sebuah function untuk menghitung luas permukaan persegi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, yang dibutuhkan untuk menghitung luas persegi adalah besar sisinya. Maka besar sisinya ini akan menjadi argumen yang akan kita gunakan. Lalu nilai yang akan kita kembalikan atau return adalah hasil perhitungan luas. Oke, sebelum itu kita buat file baru terlebih dahulu dengan nama tutorial6.py. Nah, function itu seperti yang tadi, keyword def dulu, lalu nama function di sini saya tulis luas persegi. Nah, selanjutnya itu adalah argumennya. Di sini saya masukin sisi yang akan jadi nilai yang akan dihitung, jadi inputan yang akan dihitung. Lalu titik 2, enter. Nah, setelah itu proses yang akan dilakukan di dalam function tersebut. Di sini dia akan menghitung luas persegi, jadi luas sama dengan, ingat lagi luas persegi itu sisi kali sisi, dikali saja sisi kali sisi. Nah, hasil perhitungan ini lalu kita akan kembalikan nilainya dengan mengetik keyword return. Jadi return dulu. Lalu nilai apa yang akan di return di sini adalah luas. Nah, sampai di tahap ini kita sudah berhasil membuat sebuah fungsi untuk menghitung luas persegi. Lalu untuk memanggil function tersebut, kita panggil di bawah. Caranya adalah dengan mengetikkan nama function tersebut. Lalu jika dia punya argumen, masukkan nilai dari argumen tersebut. Misalkan di sini mintanya sisi, jadi kita masukkan nilai sisinya, misalkan 8 di sini. Nah, setelah itu tinggal jalankan fungsinya. Di sini Python tutorial6.py. Nah, dapat lihat oleh teman-teman tidak tampil apa-apa. Ini bukan berarti fungsinya tidak bekerja, hanya saja hasil perhitungan belum ditampilkan. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah fungsi print untuk menampilkannya, sehingga kodenya akan berubah seperti ini. Jadi teman-teman tinggal print di sini, jadi luas persegi di sini 8. Oke, di save dulu. Lalu coba kita jalankan lagi. Nah, di sini adalah hasilnya 64. Jadi alur kerja function itu adalah ketika dia panggil print, lalu di dalam print itu ada panggilan function luas persegi, lalu ada nilai 8. 8 ini akan dimasukkan ke sini, lalu tinggal dikali 8 kali 8, 64, lalu dia bakal kembalikan nilai 64.
Jadi nilai si persegi ini akan berubah jadi 64 seperti ini setelah dia melewati si function. Nah, itu yang terjadi di dalam function. Kita juga bisa menyimpan hasil perhitungan dari ruas tersebut ke dalam sebuah variabel. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita buat hasil nama variabelnya, lalu dia akan menghitung luas persegi dari nilai 8, lalu kita bisa mencetaknya dengan print hasil. Nah, ini hasilnya akan sama saja, teman-teman. Dan melihatnya di sini dia menunjukkan angka 64 juga. Jadi selama ada return, dia bisa langsung masukin dia bakal kembalikan nilai hasil perhitungannya, lalu masukkan ke dalam variabel hasil. Bisa juga ada cara lainnya di mana kita langsung print saja di dalam functionnya seperti ini. Misalkan print luas. Nah, di sini kalau sudah ada printnya di dalam function, nah kita tidak perlu fungsi print lagi di luar, tinggal panggil saja namanya. Misalkan 8, di sini enter. Nah, teman-teman dapat lihat langsung muncul angka 64. Atau misalkan kita bisa coba yang lain lagi, misalkan kasih angka yang lain 10 mungkin. Nah, di sini pasti hasilnya bakal 100. Nah, jadi itulah kegunaan function. Kita tidak perlu mengetik ulang code-nya panjang-panjang, tinggal panggil namanya, masukin argumennya, hasilnya bakal keluar. Demikianlah tutorial mengenai fungsi kali ini. Sekian dan terima kasih.